As bin Abil As ini teman-teman sekalian, anak mantu Nabi SAW. Siapa dia? Dia adalah suaminya Zainab. Suaminya Zainab. Sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi, Zainab nikah sama As bin Abil As ini. Waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, Zainab mengakui ayahnya sebagai Nabi. Tapi As tidak mau ngakuin ini. Dia nggak mau ngakuin Nabi SAW mertuanya sebagai Nabi. Maka yang terjadi Nabi SAW pisahkan. Dan ini hukum syar'inya begitu ya. Jadi kalau ada seorang wanita masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, ini hukum syar'i nggak boleh kumpul. Tapi tidak dianggap cerai. Nggak dianggap cerai. Karena kalau laki-laki itu syahadat juga, mereka langsung bisa kumpul, dianggap suami istri sah. Dan orang yang sudah menikah dengan cara agamanya pun sebelum Islam, kalau dia masuk Islam dianggap sah pernikahannya. Islam sudah menganggap sah pernikahan mereka. Kalau memang dia sudah pernah menikah walaupun dengan caranya dulu, gitu kan. As bin Abil As teman-teman sekalian ini ikut dalam perang Badr bersama orang-orang Quraisy. Jadi anak mantu Nabi ikut berperang memerangi mertuanya nih. Dia termasuk salah satu tawanan di perang Badr. Waktu dia tiba di Madinah dibawa oleh Nabi SAW dan pasukan muslimin, maka dia sempat mengirim kepada Zainab surat meminta agar Zainab melindunginya. Jadi waktu itu belum cerai ini, karena kalau Zainab belum menikah sama laki-laki muslim yang lain. Ini dalam keadaan kafir. Kalau ini syahadat bisa kumpul kembali. Zainab memang masih berharap suaminya bisa dapat hidayah. Maka Rasulullah kirim surat, hai Zainab, ingatlah kebaikan antara kita suami istri. Lindungi saya, supaya jangan sampai, karena orang tawanan bisa dibunuh setiap saat. Enggak jelas statusnya, bisa ditebus, bisa dibunuh. Maka kata Zainab, baiklah. Kirim surat kembali, baiklah. Gitu kan? Maka Zainab selepas sholat subuh radhiyallahu anha, beliau berdiri lalu mengatakan, aku telah melindungi Abul As, As bin Abil As. Gitu kan? Nabi SAW balik kepada para sahabat, ada yang tahu ceritanya nih? Mereka bilang tidak tahu ya Rasulullah. Itu anak anda Zainab melindungi suaminya. Lalu yang membuat Nabi SAW saat itu tersentuh karena Zainab mengirim kalung yang pernah dikasih oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Zainab waktu pernikahannya. Dikirim di hadapan Nabi SAW. Lalu utusannya Zainab mengatakan, ya Rasulullah, ini Zainab utus sebagai tebusannya Abul As. Jadi lepaskan saya dia ke Mekah. Dia mau Islam, tidak mau Islam terserah dia. Tapi dia minimal jadi suami saya dulu. Gitu kan? Seperti itulah. Waktu Nabi SAW itu Nabi sempat menangis mengingat Khadijah. Karena ini perhiasan Khadijah yang sangat disukai, lalu dikasih hadiah di pernikahannya Zainab. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin, lepaskanlah. Saya serahkan kepada kalian, saya enggak usah ikut-ikutan. Kata Nabi SAW kepada para sahabat. Maka mereka mengatakan, kami membebaskannya ya Rasulullah karena anda. Dan tebusannya enggak usah dikasih. Maksudnya enggak usah diambil, dikembalikan kepada Zainab kembali. Karena itu nilainya mahal. Kalung itu sangat mahal dari Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu itu teman-teman sekalian, Abul As tersentuh dengan itu. Melihat bagaimana perilaku para sahabat. Waktu dia ditawan, dia lihat sahabat pergi masjid sholat, dia dengarkan ayat Al-Quran. Selama ini dia cuma ikut-ikutan sama orang Quraisy, dia nggak paham ini. Rupanya Islam tersentuh dalam hatinya. Tersentuh waktu itu. Maka waktu ditebus sama Zainab, lebih tersentuh lagi. Kan gitu. Kemudian tebusan Zainab nggak diterima oleh Nabi SAW. Dikembalikan kepada Zainab. Berarti Abul As dibebaskan tanpa tebusan, sementara yang lain semua pakai tebusan, gitu kan? Maka gara-gara itu tersentuh masuk Islam. Dia pun kembali ke Mekah, dia kembalikan semua amanah-amanahnya orang-orang Mekah, lalu dia mengatakan dengan sangat jelas di dekat Ka'bah, wahai masyarakat Mekah Quraisy, ketahuilah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu kemudian dia pergi ke Madinah, tinggal bersama istrinya, dan Nabi SAW kumpulkan kembali dengan Zainab. Ini juga ada hukum syar'i di situ tentunya.